Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Trianto. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya 22144800014. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar Pancasila merupakan asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu ditanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila ini diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini yang pertama adalah menunjukkan suatu zat atau kausa prima dari alam semesta dengan segala isinya. Tuhan adalah penyebab dari segala awal kehidupan dan segalanya yang ada termasuk manusia. Yang kedua adalah ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan seperti yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha adil, dan yang maha pengasih. Kata Maha Esa berarti Maha Satu, Maha Tunggal, tidak terbagi, dan tidak terdiri dari unsur-unsur. Kemudian isi dari makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Pertama adalah A. Adanya pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjadi dasar keyakinan setiap aparatur negara dan setiap warga bangsa. Jadikan Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dalam setiap kebijakan dan negara beserta aparaturnya harus bermoral tinggi. Yang B, setiap warga negara berkewajiban memeluk agama dan taat menjalankan ajarannya. Kemudian yang C adalah sikap toleransi dalam hidup beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang adil dan beradab berarti sikap manusia yang memperlakukan manusia lainnya secara adil, yakni memberikan apa yang menjadi haknya dan seimbang dengan kewajiban yang ia membaktikan pada lingkungannya. Yang kedua, yang kemudian menurut kodratnya, manusia mempunyai hak-hak yang melekat kepada kemanusiaannya, seperti kebebasan untuk hidup, berbicara, berkumpul, beragama, sebagai makhluk sosial. Manusia mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalani. Yang kemudian adalah negara mengakui akan adanya dan menghormati akan berlakunya hak asasi manusia di Indonesia ini. Kemudian di sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti disatukannya berbagai macam unsur menjadi satu kesatuan. Kemudian persatuan Indonesia ini berarti bersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai mata suku, bahasa, adat istiadat, agama menjadi satu bangsa yang utuh, tidak terbagi-bagi. Kemudian 4 tonggak sejarah yang menjadi titik tolak persatuan Indonesia yakni berdirinya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, kemudian munculnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, kemudian lahirnya Kerajaan Demak dan Mataram pada abad ke-16 pada Sumpah Pemuda 1928. Kemudian unsur-unsur utama persatuan Indonesia yaitu adalah yang pertama, satunya bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak unsur atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, untuk memperkokoh persatuan diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Untuk yang ketiga adalah persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berisi tentang yang pertama, kerakyatan adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dan rakyatnya yang mempunyai kedaulatan yang tertinggi. Yang kedua adalah hikmat kebijaksanaan, artinya
Daya upaya dengan menggunakan pikiran yang sehat, itikat baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian permusyawaratan tata cara khas bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk sila yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini negara hendak mewujudkan keadilan di seluruh lapangan kehidupan kepada setiap warga negara atau ke seluruh warga negara. Yang kedua adalah upaya yang ditempuh untuk mencapai masyarakat adil makmur adalah asas kekeluargaan. Di sini bisa saya simpulkan bahwa sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, kita harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap terjaga sampai akhir nanti oleh keluarga. Karenanya sebagai generasi bangsa kita betul-betul harus menyiapkan diri agar dapat menghadapi dan dapat bersaing dalam segala bidang dan menyongsong kehidupan yang berkemajuan. Tentunya dengan tetap menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lebih baik dan berkemajuan tanpa menyampingkan ciri khas bangsa Indonesia kita tercinta ini. Sekian materi dari saya tentang pengertian nilai-nilai Pancasila. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.